Shalom saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sudah memasuki Advent yang pertama. Advent pertama mempersiapkan hati kita untuk menyambung kelahiran Sang Juru Selamat. Karena itu saudaraku, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan begitu setia bagi kami. Tuhan begitu mengasihi kami. Dari bulan ke bulan Engkau menyertai kami hingga kami memasuki Advent yang pertama ini. Karena itu Tuhan, kami mohon Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran-Mu. Dan bila melalui kebenaran Tuhan juga memberikan kami pegangan Tuhan bahwa Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita hari ini saya berikan tema berjalan di dalam terang Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Yesaya pasal 2 ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang." Ayat yang kelima, "Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini saya kekelompokkan manusia menjadi dua kelompok saudara, yaitu kelompok yang hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang otonom, yang hidupnya tidak memerlukan Tuhan, tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk mengetahui cara hidup yang mengandalkan Tuhan dan kelompok orang yang tidak mengandalkan Tuhan ini, saya ajak kita untuk belajar dari kehidupan umat Tuhan yang ada di Yesaya ini, saudaraku, di kitab Yesaya ini. Di dalam ayat 1 dikatakan firman Tuhan, firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Firman yang dinyatakan berarti disingkapkan. Dinyatakan berarti sama artinya diwahyukan kepada Yesaya. Dan yang diwahyukan itu adalah tentang keadaan Yehuda dan Yerusalem. Tentang keadaan umatnya yang ada di suku Yehuda dan Yerusalem, saudaraku. Yehuda pada waktu itu merupakan bagian dari 12 suku Israel. Ketika Israel belum terpecah menjadi dua kerajaan, Yehuda ada di sana dan kota Yerusalem menjadi pusat dari 12 suku ini, saudaraku. Pada zaman pemerintahan Daud dan Salomo, Yehuda adalah bagian dari kerajaan Israel. Tetapi setelah terjadi perpecahan, maka Yehuda menjadi kerajaan tersendiri yang ada di bagian selatan. Sedangkan 10 suku lainnya yang memisahkan diri menjadi satu kerajaan juga yang menamakan diri kerajaan Israel. Alasan perpecahan pada waktu itu adalah ketika Rehabeam sebagai pengganti dari Raja Salomo, dia melakukan sebuah tindakan yang memperberat umat Tuhan, memperberat masyarakat pada waktu itu dengan mengambil pajak yang lebih besar. Akhirnya apa yang terjadi, saudaraku, ketika masyarakat merasa tertekan dengan pajak yang besar, mereka datang kepada Rehabeam. Mereka meminta supaya pajak diturunkan. Salomo telah memberatkan pajak kepada kami dan kami mohon kepada raja supaya menurunkan pajak buat masyarakat. Tetapi apa yang dilakukan oleh
raja pada waktu itu namanya Rehabeam, dia konsultasi dulu kepada orang-orang tua-tua Israel, dan ketika dia konsultasi kepada tua-tua Israel, orang-orang yang ada di Israel, di Yerusalem terutama, mereka ngomong kepada Rehabeam, dengarkan perkataan masyarakat itu, dengarkan keluhan mereka itu. Tetapi setelah dia mendengar perkataan para tua-tua itu, pada waktu berikutnya dia meminta juga pandangan dari anak-anak muda, orang-orang yang lebih muda. Dan ketika dia meminta pandangan dari orang-orang muda itu, orang-orang muda memberikan nasihat yang terbalik dengan para tua-tua. Orang-orang muda mengatakan, kalau bapak kamu memerintah dengan pajak yang besar, kamu lebih lagi. Akhirnya muncullah kalimat dari Rehabeam, bahwa kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku. Artinya apa, saudaraku? Bahwa kalau Raja Salomo telah memberikan pajak yang besar kepada bangsa Israel, maka dalam kepemimpinan Rehabeam, dia memberikan lebih lagi dari ayahnya yang sudah wafat itu. Karena itu, saudaraku, orang-orang yang mendengar perkataan dari Rehabeam ini tidak setuju dengan kepemimpinan Rehabeam. Akhirnya mereka memisahkan diri menjadi satu suku tersendiri, menjadi satu kerajaan tersendiri, namanya Kerajaan Israel. Mereka tergabung di dalam 10 suku itu, dan mereka tidak mau dipimpin oleh Rehabeam. Mereka mengangkat raja buat mereka, yaitu Yerobeam. Sehingga dua kerajaan, yaitu kerajaan Yehuda yang ada di selatan, dan kerajaan Israel yang ada di utara. Sehingga pada waktu itu ada dua kerajaan. Nah, di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, di situ dikatakan bahwa Yesaya dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Yehuda. Siapa ini Yehuda, saudaraku? Tadi saya sudah paparkan bahwa dia merupakan bagian dari kerajaan Israel pada awalnya, tetapi akhirnya dia menjadi satu kerajaan tersendiri. Yang berikutnya yang disampaikan di dalam ayat 1 itu adalah kepada Yerusalem. Ini kita mau melihat siapa atau apa itu Yerusalem. Yerusalem, saudara, ada di wilayah kerajaan Yehuda. Dia menjadi ibu kota Yehuda, saudaraku, pada waktu itu. Sebelum terjadi perpecahan, Yerusalem adalah sebagai ibu kota dari seluruh kerajaan itu, seluruh suku-suku itu. Tetapi setelah menjadi pecah, akhirnya dia berada di wilayah Yehuda. Dalam kepemimpinan Raja Salomo, pemimpinan Raja Daud, Yerusalem dikenal sebagai kota yang suci, sebagai kota Allah. Kenapa, saudaraku? Karena Yerusalem adalah tempat bait Allah didirikan pada zaman itu. Dan di sanalah ditempatkan tabut Allah di bait Allah yang ada di Yerusalem. Sehingga pada waktu itu orang mengatakan bahwa Yerusalem itu adalah kota yang suci, kota Allah. Dan kita tahu, saudaraku, bahwa Yerusalem adalah pusat 3 agama besar di dunia, yaitu Yahudi, Islam, dan Kristen. Sehingga pada waktu itu orang sudah mengingat, ketika ingat Yerusalem, mereka ingat bahwa itu adalah kota yang menyenangkan, kota yang membahagiakan semua orang. Sehingga dia menjadi pusat dari seluruh penyembahan pada waktu itu. Tempat orang berkumpul di sana untuk menyembah kepada Tuhan. Dari berbagai suku datang ke Yerusalem dengan tujuan untuk menyembah kepada Tuhan. Tetapi dalam perkembangannya, apa yang terjadi dengan Yerusalem? Yerusalem menjadi sebuah kota yang justru bukan lagi tempat yang enak untuk didengar. Karena di dalam kehidupan bermasyarakatnya banyak terjadi hal-hal yang akhirnya memilukan hati setiap orang. Yerusalem menjadi tempat di mana terjadi persundalan dan penyembahan berhala buatan tangan manusia. Itu dicatat di dalam Yesaya pasal 1 ayat 21. Saya baca buat saudara. Yesaya pasal 1 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Bagaimana ini? Kota yang dahulu setia, sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan
dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang menjadi tempat pembunuhan. Di situ dikatakan saudaraku bahwa kota Yerusalem yang dulunya begitu agung, kota Yerusalem yang begitu suci, yang dikagumi banyak orang, sekarang dikatakan di dalam Yesaya pasal 1 ayat 21 itu telah menjadi tempat persundalan dan penyembahan berhala. Bagaimana mungkin saudaraku kota suci, tempat Allah bertakhta di sana bisa berubah dalam perkembangannya karena mereka melupakan Tuhan, saudaraku. Kota Yerusalem yang awalnya menjadi kota tempat melakukan keadilan bagi setiap orang, justru berubah menjadi tempat penindasan bagi yang lemah. Mereka rela membunuh sesama hanya demi sebuah kekuasaan. Mereka rela menghabiskan nyawa orang hanya demi sebuah kekuasaan. Dan masyarakatnya hidup di dalam mengandalkan diri sendiri. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Padahal Tuhan yang memimpin hidup mereka. Tuhan yang mengantarkan mereka sampai ke tanah perjanjian itu. Tuhan yang memberikan mereka tanah perjanjian. Tanah yang subur. Tanah yang makmur diberikan kepada umat itu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka lupa kepada Tuhan. Saudara, dengan perbuatan mereka ini, apakah Tuhan berarti membiarkan mereka saja? Apakah Tuhan tidak mau peduli apa yang mereka lakukan? Tidak, saudaraku. Tuhan begitu sayang kepada mereka. Sekalipun dia begitu kecewa terhadap umatnya, sekalipun dia begitu kecewa melihat kehidupan umat Israel yang ada di Yerusalem, tetapi dia tetap sayang kepada mereka. Kekecewaannya diungkapkan oleh Yesaya dalam pasal 1 ayat 2 dan 3. Yesaya pasal 1 ayat 2 dan 3. Saya baca buat saudara, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Sekali lagi saudaraku, Yesaya catat. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Ayat ketiga, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Saudara, begitu kecewanya hati Tuhan melihat praktek kehidupan umat Israel pada waktu itu. Mereka tidak pedulikan Tuhan lagi. Mereka tidak mengandalkan Dia lagi dalam aspek kehidupan mereka. Termasuk para raja dan termasuk juga orang-orang yang sudah mencicipi kebaikan Tuhan selama ini. Ada dua faktor saudara yang membuat umat Allah itu melupakan Tuhan. Ada dua faktor umat Allah melupakan Tuhan dan tidak mengandalkannya. Faktor pertama adalah faktor para pemimpin atau para penguasa, para raja pada waktu itu. Para raja tidak lagi menjadi teladan contoh di dalam praktek kehidupan mereka untuk mengandalkan Tuhan yang telah mempercayakan tugas kepemimpinan kepada mereka. Tetapi yang mereka lakukan adalah justru mereka bersengkongkol dengan pencuri. Di dalam Yesaya 1 ayat 23 saudara, para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersengkongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak-hak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Saudara, para penguasa, para pemimpin dikatakan mereka menjadi pemberontak. Mereka bersengkokol, mereka menjadi seorang yang menerima suap dan suka mengejar sogok. Hanya demi apa saudaraku? Demi kesejahteraan secara finansial. Mereka lagi tidak takut Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan mengetahui perbuatan mereka. Tetapi itu yang terjadi saudaraku. Para pemimpinnya sudah tidak menjadi teladan di dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Para penguasa menghalalkan segala macam cara. Termasuk yang dilakukan oleh Raja Ahaz saudaraku. Ketika dia menghadapi peperangan
orang Israel bersama dengan Aram ingin menyerang Yehuda, maka yang terjadi adalah Yehuda meminta bangsa Asyur untuk melawan Israel yang notabene adalah saudaranya sendiri. Karena itu saudaraku, melihat kondisi seperti ini, kekuasaan semata-mata yang diutamakan dan tidak meminta pertolongan Tuhan, membuat hati Tuhan kecewa dengan apa yang mereka lakukan. Faktor yang kedua adalah hidup yang mapan. Hidup orang Israel pada waktu itu hidup yang mapan, saudaraku. Kita tahu bahwa ketika mereka keluar dari Mesir dan dijanjikan menjadi umat Tuhan, diberikan kepada mereka tanah yang subur, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Dan mereka menikmati kekayaan yang ada di tanah perjanjian itu. Tapi ketika mereka menikmati kekayaan seperti itu, akhirnya mereka menjadi sombong. Mereka menjadi angkuh karena apa yang mereka miliki itu semata-mata menurut mereka adalah dari jerih lelah mereka, dari kekuatan yang ada di dalam diri mereka. Sehingga di dalam pasal 2, Yesaya pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11, Yesaya mengingatkan mereka bahwa kalau mereka tidak bertobat dari kesombongan mereka, Tuhan akan menghukum mereka. Di dalam ayat 6, sungguh telah kau buang umatmu yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Negerinya penuh emas dan perak. Wah, negerinya penuh emas dan perak. Dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya. Negerinya penuh berhala-berhala, mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Ayat 6 sampai ayat 7 saudaraku, di situ dikatakan bagaimana orang-orang yang mendiami Yerusalem, yang hidup di tanah Yehuda ini, yang begitu makmur hidupnya karena hasil tanah yang mereka dapatkan, mereka lupa kepada Tuhan. Mereka begitu sombong akan kehidupan mereka. Di dalam ayat 12, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari ini hukuman akan diberikan kepada mereka untuk menghukum semua orang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Ini Yesaya ingatkan mereka, supaya mereka bertobat dari kesombongan mereka, bertobat dari keangkuhan mereka. Tetapi apakah mereka bertobat, saudaraku? Apakah mereka menyesali dan mendengar apa yang dikatakan oleh Yesaya? Mereka anggap angin berlalu. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Yesaya juga ingatkan mereka bahwa kalau mereka tidak bertobat, mereka akan mengalami hukuman Tuhan. Dan salah satu hukuman Tuhan kepada mereka adalah mereka harus dibuang. Kota kebanggaan mereka yaitu Yerusalem dihancurkan oleh Raja Babel pada waktu itu. Dan akhirnya saudaraku, pada waktu mereka mengalami itu, mereka belum tentu juga menyadarinya. Mereka juga belum tentu insaf, saudaraku. Sekalipun dipukul dengan habis-habisan, mereka bertobat sebentar lalu mengulang lagi perbuatan yang lama. Jadi bagaimana cara Tuhan, saudaraku, untuk membuat mereka bertobat dari keangkuhan mereka? Bagaimana cara Tuhan untuk menyadarkan mereka agar mereka kembali mengandalkan Dia? Yesaya diutus kepada mereka. Yesaya diutus kepada mereka untuk memperingatkan mereka. Yesaya berani menegur Raja Ahaz yang bersengkongkol dengan Asyur, yang meminta bantuan Asyur. Yesaya datang kepada Ahaz dengan mengatakan, Ahaz, sebaiknya engkau tidak membangun kerjasama dengan Asyur untuk menyerang saudaramu sendiri, yaitu Israel. Engkau harus mengandalkan Tuhan dan engkau tanya kepada Tuhan apa yang Tuhan mau di dalam kepemimpinanmu. Tetapi Ahaz menganggap angin berlalu apa yang dikatakan oleh Yesaya.
Sehingga apa yang terjadi saudaraku? Dia harus menanggung risiko dari kepemimpinannya. Yesaya telah melakukan tugasnya. Yesaya menegur juga umat Tuhan yang melupakan Tuhan dan bersandar pada kekayaan mereka. Mereka bersandar pada harta benda mereka. Mereka menganggap bahwa harta itu segala-galanya di dalam hidup mereka. Dan itu sudah menjadi Tuhan yang menyelamatkan hidup mereka. Dan ini membuat Yesaya harus mengembalikan umat ini untuk kembali mengandalkan Tuhan. Karena bagi dia, harta bisa hilang dalam sekejap. Ketika musuh menyerang, semuanya itu akan hilang. Dan itu yang terjadi, saudaraku. Ketika mereka telah melupakan Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan, membelakangi Tuhan, baik para rajanya maupun masyarakatnya, karena kehidupan yang mapan itu, maka Tuhan memukul mereka, Tuhan menghukum mereka. Yang menjadi kebanggaan mereka, kota Yerusalem yang mereka agung-agungkan, dihancurkan. Dan masyarakat di dalam kota itu dibawa ke pembuangan Babel. Akhirnya mereka menjadi orang-orang buangan. Dan pada saat itu, saudaraku, mereka baru menyadari, mereka di pembuangan mulai berteriak, minta tolong kepada Tuhan. Padahal ketika mereka ada di tanah mereka, di Yerusalem, Bait Allah hanya sebagai tempat bagi orang-orang yang membutuhkan saja, bagi orang-orang yang sedang remuk hati saja. Mereka yang hidup mapan di dalam segi ekonomi, mereka lagi tidak membutuhkan Bait Allah untuk mereka datang bersembahyang di sana. Mereka tidak lagi membutuhkan Tuhan dan mereka tidak lagi bersekutu di sana, sehingga Bait Allah hanya sebagai tempat bagi orang-orang yang miskin, saudaraku. Itu juga yang terjadi kan, bukan? Sebuah struk bagi kehidupan, bagi bangsa kita. Kita tahu bahwa gereja banyak di Indonesia, tetapi yang terjadi adalah gereja kosong. Tetapi ketika mereka tidak memiliki keleluasaan, saudaraku, untuk beribadah kepada Tuhan, seperti sekarang ini di zaman corona, maka ada orang yang awalnya hidupnya tidak membutuhkan Tuhan, tidak butuh persekutuan dengan orang-orang Kristen lainnya, mulai bertanya kepada para pendeta, kapan gereja dibuka untuk beribadah? Ini juga keadaan orang Israel, saudaraku. Ketika mereka menjadi orang buangan, baru mereka menyadari betapa pentingnya untuk hidup takut akan Tuhan, betapa pentingnya untuk ada persekutuan dengan sesama umat Tuhan. Karena itu, saudaraku, di dalam keadaan seperti ini, Tuhan kembali menyampaikan pesannya kepada Yesaya di dalam ayat 2 dan ayat 3. Akan tetapi akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ayat ketiga, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ayat 2 dan ayat 3 ini, saudaraku, adalah sebuah penglihatan Yesaya bahwa akan terjadi pemulihan dalam kehidupan umat Tuhan. Akan terjadi pemulihan yang di dalam kehidupan umat Tuhan yang sedang mengalami kesengsaraan itu. Dan pemulihan itu dikatakan, saudaraku, Yerusalem akan kembali menjadi suci seperti awalnya. Yerusalem akan kembali dicari orang dan berfungsi sebagai tempat pengajaran firman Tuhan. Dan Yerusalem akan dikenang sebagai kota yang damai. Itu pada saat mereka sedang mengalami kesulitan kehidupan di daerah pembuangan. Maka ada semacam janji kepada mereka. Yesaya memberikan mereka sebuah harapan ke depan, bahwa ketika nanti diberi kesempatan buat kalian untuk kembali ke tanah perjanjian, ke tanah asal kalian,
maka yang terjadi adalah Yerusalem akan kembali menjadi tempat untuk firman Tuhan disampaikan. Ayat 4, saudaraku. Ayat 4 dikatakan, ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Ayat ini berbicara mengenai Allah sebagai hakim bagi bangsa-bangsa. Dan yang kita tahu bahwa itu akan dilakukan oleh Kristus ketika datang kedua kalinya. Dia akan menjadi hakim. Dan ketika itu akan terjadi, saudaraku, dikatakan banyak suku bangsa, mereka akan menempa pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak lagi akan mengangkat pedang. Artinya apa, saudaraku? Tidak akan lagi ada peperangan ketika Kristus bertakhta di dalam kehidupan orang itu. Raja damai itu yang sebentar lagi kita akan rayakan kelahirannya. Dia akan bertakhta di hati setiap orang sehingga tidak lagi mengejar kekuasaan yang justru menindas orang lain. Kekuasaan dunia ini yang justru memangsa orang lain. Tetapi ketika Raja Damai itu menguasai kehidupan setiap orang, maka kehidupan yang damai itu, yang damai sejahtera itu akan dialami oleh orang-orang yang takut akan Dia. Sehingga di dalam ayat 5 dikatakan, hai kaum keturunan Yakub, mari berjalan di dalam terang Tuhan. Yesaya mengajak kepada keturunan Yakub, yaitu adalah yang tadi 12 suku itu, untuk berjalan dalam terang Tuhan. Tidak lagi mengandalkan diri sendiri, tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri, kehebatan sendiri, pengetahuan sendiri, dan harta kekayaan yang selama ini menjadi andalan dalam hidupnya. Tetapi Yesaya ngomong kepada mereka, mari berjalan di dalam terang Tuhan. Berjalan di dalam terang Tuhan berarti mengandalkan Tuhan dan bergantung sepenuhnya pada kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya akhir-akhir ini? Apakah engkau sudah berjalan dalam terang Tuhan? Apakah engkau telah menjadikan kehidupanmu menjadi kehidupan yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang, yang dimana firman Tuhan mereka bisa lihat di sana, karena engkau berjalan dalam kehidupan yang dipantau, yang diperintah oleh Allah sendiri. Bukan lagi kerajaan egonya kita, bukan lagi kerajaan diri sendiri yang berkuasa atas hidup kita, tetapi Tuhan yang berkuasa melalui firman-Nya di dalam hidup kita. Mari kita menjalani kehidupan kita untuk terus berjalan di dalam terang Tuhan. Dan mari kita menyambut Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan mari kita siapkan diri, mulai dari hari ini, untuk berjalan dalam terang Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kami melalui gambaran umat-Mu Israel. Ketika mereka hidup melupakan Engkau, ketika mereka membelakangi Tuhan, Engkau menegur mereka dengan cara-Mu sendiri. Ketika mereka mengandalkan diri sendiri dan menyombongkan diri karena harta benda mereka, maka Engkau punya cara untuk menyadarkan mereka bahwa segala yang mereka miliki itu adalah dari Tuhan, dengan cara menghabiskan segala-galanya, dan mereka harus mulai dari nol kehidupan. Kami juga mulai introspeksi diri kami, Tuhan, dalam beberapa bulan ini. Banyak orang yang menjerit karena corona ini. Dan itu menjadi sebuah refleksi buat kami, Tuhan. Apakah itu juga cara Tuhan untuk menyadarkan kami
bahwa segala sesuatu yang menjadi kebanggaan kami selama ini, sehingga kami tidak membutuhkan Tuhan, tidak membutuhkan gereja sebagai tempat kami bersekutu. Karena itu Tuhan, kami mohon biarlah Engkau yang memberkati kami. Kami kembali kepada jalan yang benar itu. Kami kembali kepada jalan yang Engkau inginkan itu, yaitu hidup di dalam terang Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan, mulai hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.